Halo teman-teman, selamat datang di channel Aksara Baca. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin banyak dari kalian yang merasa relate, yaitu, cara agar tidak menjadi pemalu. Bagi kamu yang merasa sering gugup saat harus berhadapan dengan orang banyak, atau merasa canggung saat berbicara di depan umum, episode ini cocok banget buat kamu. Jadi, simak sampai habis, ya. Menjadi pemalu dapat memengaruhi caramu menyelesaikan aktivitas sehari-hari yang sederhana hingga kompleks. Faktanya, kurangnya rasa percaya diri pada akhirnya dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan hidup dalam jangka panjang. Sebagai bentuk introversi, ini bisa menjadi alasan mengapa kamu jarang berinteraksi dengan orang lain, mengapa kamu tidak mencoba hal-hal baru. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa rasa malu bukanlah sesuatu yang dapat kamu hapus dari dalam dirimu dan tidak mudah untuk mengubah perspektif seseorang dan perasaan yang menyertainya. Untuk beberapa individu, sifat pemalu menjadi sesuatu yang wajar dan manusiawi. Namun, bila hal tersebut sudah berlebihan, tentu akan mengganggu aktivitas dalam sehari-harinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui bagaimana caranya mengatasi permasalahan seperti ini. Menurut American Psychological Association, rasa malu itu adalah tendensi atau kecenderungan untuk merasa canggung, khawatir, atau tegang terutama saat berada di lingkungan sosial, oleh orang yang tidak dikenal. Biasanya orang-orang yang tergolong sangat pemalu menunjukkan gejala sebagai berikut, seperti berkeringat, jantung yang berdegup kencang, perasaan negatif tentang diri mereka, kekhawatiran tentang gimana orang lain memandang mereka, sampai kepada keinginan buat menjauhi interaksi sosial. Menurut Cooper, orang pemalu memiliki kecenderungan untuk overthinking. Contoh pikirannya, habis ini aku ngomong apa ya? Kedengeran lucu nggak ya lawakan aku tadi? Cara ngomongnya bener gak sih? Padahal overthinking ini sebenarnya bisa jadi ngasih dampak negatif. Tahu nggak sih sifat malu itu sebenarnya normal? Sifat malu menjadi bermasalah ketika sifat malu mulai mengganggu kehidupan orang tersebut secara signifikan, atau ketika tercipta kondisi di mana mereka justru menghindari apa yang seharusnya mereka lakukan seperti misal menghindari perbincangan dengan teman kerja, kesulitan berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui juga bahwa banyak miskonsepsi terhadap definisi pemalu itu sendiri. Kadang orang tuh suka gak bisa ngebedain antara introvert, shyness, dan social anxiety disorder, gangguan kecemasan sosial. Dari namanya, mungkin ketiganya terkesan mirip. Tapi sebetulnya tiga hal ini itu berbeda. Menurut Warner, introvert itu adalah dimensi kepribadian yang membahas tentang bagaimana cara seseorang melakukan charging energi mereka. Nah, kalau ekstrovert itu ngecharge energinya pas lagi bareng orang, kalau introvert itu ngecharge energinya pas lagi sendirian. Kalau pemalu adalah kecenderungan orang memiliki ketakutan dilihat secara negatif oleh orang lain. Nah, kalau social anxiety disorder, udah masuk ke gangguan mental yang kondisinya itu harus didiagnosa oleh psikolog, psikiater. Jadi kalau gak didiagnosis, kita belum bisa bilang bahwa seseorang punya social anxiety disorder. Makanya jangan mudah melabeli dulu. Emang sih orang yang pemalu biasanya punya kepribadian introvert, tetapi ingat juga bahwa ada juga orang yang pemalu tapi dia ekstrovert atau orang yang kepribadiannya introvert tapi bukan orang pemalu. Hampir semua orang pernah mengalami rasa malu. Penyebabnya bisa beragam, dari hal yang paling sepele hingga yang teramat memalukan. Bisa berasal dari diri sendiri atau yang disebabkan orang lain. Di sisi lain, ada orang yang memiliki sifat pemalu. Menjadi pemalu erat kaitannya dengan kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki. Rasa malu yang berlebihan bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari. Menjadi orang yang pemalu nyatanya juga bisa menghambat kamu untuk lebih produktif. Misalnya saja saat di dalam kelas, yang harusnya kamu diwajibkan untuk aktif, namun hanya bisa terdiam saja dan tak melakukan apapun. Alhasil, poin nilai pun jadi lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Pemalu adalah salah satu sifat yang umum dialami oleh banyak orang. Sifat ini bisa muncul karena berbagai alasan, mulai dari pengalaman masa kecil, kurangnya rasa percaya diri, hingga pengaruh lingkungan sekitar. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka karena takut dikritik atau dianggap aneh oleh orang lain. Biasanya orang yang memiliki sifat pendiam dan pemalu cenderung kesulitan ketika harus menjalin hubungan pertemanan, terutama dengan orang baru. Padahal,
Setiap orang tetap bisa menjalin hubungan dengan siapa saja meski memiliki sifat pemalu dan pendiam. Rasa malu bisa dipahami sebagai sebuah situasi sangat tidak enak hati, segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, dan sebagainya. Sifat pemalu harus dikikis secara perlahan karena harus disadari, rasa malu bukan hal yang dapat dihilangkan secara instan. Perlu beberapa proses yang harus Anda lalui untuk menghilangkan sifat pemalu tersebut. Yang paling utama, Anda harus menemukan akar penyebabnya dan membangun rasa percaya diri yang kuat. Menjadi pemalu bukanlah hal yang buruk, namun jika dibiarkan, sifat ini bisa menghambat perkembangan diri kita. Kita jadi sulit untuk bergaul, sulit dalam bekerja, atau bahkan menghambat potensi diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengatasi rasa malu ini dan mulai membuka diri. Sebelum kita masuk ke cara-cara mengatasi rasa malu, kita harus paham dulu kenapa penting untuk mengatasinya. Rasa malu yang berlebihan bisa berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan kita. Misalnya, dalam dunia kerja, kita mungkin kehilangan banyak kesempatan baik karena terlalu malu untuk menunjukkan kemampuan kita. Atau dalam kehidupan sosial, kita jadi sulit menjalin pertemanan baru karena selalu merasa canggung. Dengan mengatasi rasa malu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih mudah berkomunikasi, dan tentunya lebih bahagia. Ketika kita bisa mengendalikan rasa malu, kita akan lebih bebas mengekspresikan diri dan mengambil berbagai kesempatan yang ada. Selanjutnya, Anda bisa mencoba mempraktikkan cara-cara untuk menghilangkan rasa malu yang Anda miliki, yang mungkin sudah dalam fase mengganggu keseharian Anda. Nah, bagi kamu yang juga mengalami hal serupa, sekarang sudah tak perlu khawatir lagi. Pasalnya, ada loh beberapa tips yang bisa diikuti untuk menghilangkan sifat pemalu ini. Jadi semakin penasaran, bukan? Yuk, tonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip ya. 1. Pahami akar masalahnya. Rasa malu biasanya muncul dari ketidakpercayaan diri atau ketakutan akan penilaian orang lain. Cobalah untuk mencari tahu apa yang menjadi sumber dari rasa malu kamu. Apakah karena pengalaman masa lalu? Atau mungkin karena lingkungan yang kurang mendukung? Setelah kamu tahu akar masalahnya, akan lebih mudah untuk mengatasinya. Memahami alasan di balik perilaku dan perasaan Anda, penting untuk perubahan. Anda tidak akan dapat memecahkan masalah Anda jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana. Ada beberapa faktor yang mungkin terjadi pada orang-orang seperti ini. Di antaranya adalah penampilan, kemampuan, bakat, dan lainnya. Tentu saja semua itu berbeda dari satu individu dengan yang lainnya. Ketika sudah mengetahui pemicunya, maka akan semakin mudah pula mencari solusi yang ampuh untuk menyelesaikannya. Misalnya saja jika kamu merasa malu dengan penampilan, maka bisa banget untuk mulai melakukan perawatan agar jadi lebih glowing. Sementara itu, bila kemampuan atau kepintaran dalam bidang akademik yang menjadi masalah utamanya, maka kamu harus sering belajar agar tak ketinggalan dengan teman sekelas. Renungkan dan tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda merasa seperti itu. Buat daftar semua alasan mengapa Anda harus menghilangkan rasa malu dan pikirkan bagaimana membuatnya lebih baik. 2. Berlatih di lingkungan yang nyaman. Mulailah dari lingkungan yang kamu merasa nyaman. Misalnya, cobalah untuk berbicara lebih banyak dengan teman dekat atau keluarga. Dengan berlatih di lingkungan yang mendukung, kamu akan merasa lebih percaya diri saat harus berbicara di depan orang lain. Memiliki lingkungan pertemanan yang positif faktanya bisa membantu sifat pemalu seseorang jadi makin berkurang. Ini karena orang-orang dengan karakter demikian akan senantiasa mendukung dan memberikan saran membangun bagi sekitarnya. Mereka juga tak akan membandingkan orang lain dengan diri sendiri, apalagi mengklaim jadi yang paling hebat. Bersosialisasi ini menjadi salah satu cara yang paling bisa mengobati kamu dari sifat pemalu yang dipunya. Dengan terus bertemu orang banyak, maka sedikit demi sedikit hal tersebut bisa menghilang dari dalam diri kamu. Akibatnya, kepercayaan diri semakin meningkat dan berada di publik pun jadi lebih mudah. 3. Fokus pada kekuatanmu. Setiap orang pasti punya kelebihan. Fokuslah pada hal-hal yang kamu kuasai dan banggalah akan hal itu. Ini akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan perlahan mengurangi rasa malu. Tahukah kamu bahwa rasa percaya diri bisa dibangun dengan cara meningkatkan bakat dan kemampuan yang dipunya? Yap, metode ini dianggap paling tepat bila dilakukan untuk siapapun yang sangat pemalu. Dengan fokus dan melatih keunikan yang ada, rasa malu yang ada bisa perlahan lenyap dan tergantikan dengan kebanggaan akan adanya talenta bagus dan menarik.
Tak hanya itu, kamu pun bisa mengasah karakter baikmu agar terlihat lebih berbeda dan bersinar. Adanya berbagai kelebihan ini, sudah pasti akan mendukung kegiatan apapun yang dijalani. Sehingga, situasi apapun juga bisa lebih siap untuk dihadapi. 4. Coba jangan berekspektasi tinggi sama diri sendiri. Ketika seseorang meletakkan ekspektasi tinggi ke dirinya, maka suara kritik di dalam kepala mereka akan memiliki suara yang lebih keras. Hal ini juga sebetulnya merupakan salah satu ciri dari orang yang pemalu, mereka cenderung punya ekspektasi tinggi dan jadinya gak realistis terhadap dirinya saat ngelakuin sesuatu. Mereka akan lebih jahat ketika menilai diri mereka. Makanya, kamu perlu mencoba untuk jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Gak apa-apa kok kalau kamu tadi terbelit pas ngomong. Gak apa-apa kok kalau joke kamu tadi garing. Sadari bahwa orang mungkin gak akan ingat apa kesalahan yang kamu lakukan dan kamu selalu bisa menganggap ini sebagai pembelajaran. Terkadang, orang merasa malu karena dia memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, saat ekspektasi tak sesuai kenyataan, orang tersebut merasa malu pada orang lain dan menutup diri. Jadi, dengan menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan akan membantumu mengurangi rasa malu yang berlebihan tersebut. Turunkan juga ekspektasi dan terima dirimu apa adanya bagaimanapun keadaannya untuk memperkuat rasa percaya dirimu. 5. Singkirkan orang-orang toksik dalam hidup. Lingkungan memiliki andil besar dalam menghilangkan sifat pendiam dan pemalu. Sebaiknya pilihlah teman yang baik dalam lingkungan tersebut. Terkadang alasan mengapa Anda tidak merasa percaya diri dengan diri sendiri adalah karena orang-orang di sekitar Anda. Jika teman Anda selalu memperlakukan Anda seolah-olah Anda adalah seseorang yang kurang dan lebih rendah dari mereka, inilah saatnya untuk menghindari mereka. Anda harus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai Anda dan menganggap Anda sama dan istimewa seperti mereka. Anda tidak perlu berada di dekat seseorang yang selalu menjatuhkan Anda dan membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. 6. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi rasa malu adalah dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kamu bisa mulai dengan belajar public speaking, ikut kursus, atau bahkan hanya dengan sering-sering berbicara di depan cermin. 7. Keluar dari zona nyaman. Salah satu cara untuk mengatasi sifat malu kamu adalah mengembangkan rasa percaya diri di berbagai area dalam kehidupan kamu. Ingat di awal tadi, rasa malu itu wajar. Biasanya hanya terjadi di pikiran. Jadi, pada akhirnya rasa cemas, ketakutan untuk gagal, ketakutan ditolak, dan ketakutan akan dipermalukan itu tidak seharusnya menghentikan langkahmu untuk mengembangkan diri. Kamu harus take action. Seperti kata quotes dari Peter Parker di Spider-Man, "Sometimes all you need is a leap of faith." Cobalah buat keluar dari zona nyaman kamu dan berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan baru, seperti kata Elsa, into the unknown. Kalau kamu masih SMA, mulailah ikut OSIS atau ekskul yang memaksa kamu untuk banyak berinteraksi dengan orang atau berbicara di depan umum. Untuk kamu yang udah kuliah, coba deh mulai ikut banyak organisasi atau kepanitiaan dan masuk ke divisi yang mengharuskan kamu berhubungan dengan banyak orang. Kalau kamu udah kerja, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk ikut kegiatan relawan yang mengharuskan bertemu dengan orang baru. 8. Visualisasi positif. Sebelum melakukan sesuatu yang membuat kamu gugup, cobalah untuk membayangkan hal-hal positif yang akan terjadi. Visualisasi ini bisa membantu mengurangi rasa cemas dan membuat kamu lebih siap menghadapi situasi yang membuat kamu malu. 9. Coba sadari apa yang terjadi dalam pikiran kamu saat overthinking. Pas overthinking, biasanya kan kita memonitor semua perilaku yang kita lakukan. Kita ngatur gimana harusnya mulut kita bergerak atau gimana kaki dan tangan kita bergerak pas lagi presentasi atau lagi jalan. Nah, di satu sisi, ini bagus karena kamu jadi sadar atas apa yang terjadi saat itu, tapi kalau kamu ngelakuinya dan merasa khawatir atas hal yang bakal kamu lakuin, mendingan kamu sadar bahwa kekhawatiran itu cuma terjadi di pikiran kamu. Fokus aja sama hal yang lagi kamu lakuin dan fokuslah pada saat itu. Supaya kamu bisa berhenti mengkritik diri kamu sendiri di dalam kepala kamu, yang terkadang bisa jadi cuman asumsi atau kekhawatiran kita doang terhadap hal yang bakal terjadi. Nah, tapi dari bahasan tadi, kok kayaknya punya sifat malu itu buruk ya? Eits, nggak selamanya buruk kok. Pemalu juga punya beberapa hal positif. Salah satunya adalah waktu mengambil keputusan.
Orang pemalu cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan karena biasanya memikirkan apa-apa saja yang akan terjadi. Jadinya kamu cukup mempertimbangkan banyak hal, meskipun kalau berlebihan juga tidak baik. Mari kita lihat beberapa contoh orang yang berhasil mengatasi rasa malu mereka dan menjadi lebih percaya diri. Misalnya, tokoh terkenal seperti Adele, seorang penyanyi yang sering merasa gugup dan malu sebelum tampil di depan umum. Namun, dia berhasil mengatasi rasa malu tersebut dengan terus berlatih dan akhirnya menjadi salah satu penyanyi paling terkenal di dunia. Ada juga kisah dari orang-orang biasa yang dulunya sangat pemalu, namun dengan usaha dan tekad, mereka berhasil menjadi pembicara publik yang handal. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kamu coba untuk mengatasi rasa malu. Ingat, tidak ada yang instan dalam mengubah diri, semua butuh proses dan waktu. Yang penting, jangan pernah berhenti mencoba dan teruslah berusaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kamu, dan pastikan kamu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.